Pahlawan nasional dan sisi gelap yang tak diajarkan di sekolah. Di ruang kelas, kita diajarkan untuk memuja pahlawan nasional sebagai sosok tanpa cela. Mereka adalah arketipe keberanian, kebijaksanaan, dan pengorbanan. Patung-patung suci dalam Museum Ingatan Bangsa. Namun, narasi yang disederhanakan ini, meski penting untuk membangun kebanggaan nasional, seringkali mengabaikan satu fakta fundamental. Mereka juga manusia. Manusia dengan segala kompleksitas, ambisi, kesalahan, dan bahkan sisi gelapnya. Mengungkap sisi kontroversial dari tokoh sejarah bukanlah upaya untuk merendahkan jasa mereka, melainkan untuk memahami mereka secara utuh. Sejarah yang matang tidak menyajikan pahlawan sebagai karakter dongeng, tetapi sebagai individu yang membuat keputusan sulit dalam konteks zaman yang brutal dan penuh tekanan. Sejarawan dari Universitas Indonesia, Dr. Abdurrahman Surjomiharjo, dalam sebuah seminar pernah menyatakan, Hagiografi, penulisan riwayat hidup orang suci, tidak punya tempat dalam studi sejarah kritis. Ketika kita menempatkan tokoh sejarah di atas pedestal yang tak tersentuh, kita kehilangan pelajaran paling berharga dari mereka. Bagaimana manusia biasa bisa melakukan hal-hal luar biasa, seringkali dengan cara yang tidak sempurna. Ambil contoh perdebatan seputar beberapa tokoh revolusi di berbagai negara. Di satu sisi mereka adalah pembebas. Di sisi lain, metode yang mereka gunakan bisa jadi sangat otoriter dan menelan korban jiwa. Apakah fakta ini menghapus jasa mereka? Tentu tidak. Namun ia bahkan lapisan pemain yang krusial. Ini memaksa kita untuk bertanya, apakah tujuan menghalal cara? Di mana batas antara pragmatisme politik dan kebrutalan? Contoh paling nyata dan relevan dari kompleksitas kepahlawanan di Indonesia adalah perdebatan yang terus berlanjut mengenai usulan gelar pahlawan nasional untuk Presiden kedua RI, Soeharto. Sisi pahlawan, para pendukungnya menunjuk pada perannya sebagai bapak pembangunan. Selama 32 tahun masa Orde Baru, Indonesia mengalami stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, swasembada pangan, dan program keluarga berencana yang diakui dunia. Dari perspektif ini, jasanya dalam meletakkan fondasi pembangunan modern Indonesia tidak terbantahkan. Sisi gelap. Di sisi lain, para penentang, termasuk aktivis HAM dan korban, menyoroti warisan kelam pemerintahannya. Mereka menunjuk pada dugaan keterlibatannya dalam pelanggaran HAM berat, seperti peristiwa tahun 1965-1966, penembakan misterius Petrus, dan represi politik terhadap siapapun yang dianggap menentang pemerintah. Bagi mereka, memberikan gelar pahlawan kepada sosok yang bertanggung jawab atas penderitaan begitu banyak orang adalah sebuah pengkhianatan terhadap keadilan. Kasus Soeharto secara sempurna mengilustrasikan bahwa seorang tokoh sejarah bisa menjadi pahlawan bagi sebagian orang dan penjahat bagi yang lain. Ini memaksa kita untuk tidak melihat sejarah secara hitam putih, melainkan mengakui bahwa dampak seorang pemimpin bisa sangat kompleks dan kontradiktif. Menurut data dari studi literasi sejarah di kalangan pemuda, Asep kembali menyampaikan bahwa lebih dari 70% siswa mengaku hanya mendapatkan informasi sejarah dari buku teks standar yang seringkali merupakan produk kurasi pemerintah. Ini menciptakan sejarah resmi yang monolitik, padahal sejarah adalah dialog, bahkan perdebatan. Dengan hanya menyajikan satu versi, kita mematikan kemampuan berpikir kritis generasi muda. Mempelajari sisi gelap pahlawan bukanlah pengkhianatan, melainkan pendewasaan cara kita memandang sejarah. Ini adalah pengakuan bahwa kepahlawanan seringkali lahir dari dunia yang abu-abu, bukan hitam putih. Dengan memahami ambisi pribadi, kesalahan strategis, atau bahkan tindakan kejam yang mungkin mereka lakukan, kita justru bisa lebih menghargai betapa sulitnya jalan yang mereka tempuh. Pahlawan sejati belum tentu suci, dan justru dalam ketidaksempurnaan itulah letak kemanusiaan dan pelajaran terbesar mereka.